Konflik antara Israel dan Palestina yang menelan banyak korban jiwa, membuat warga di seluruh dunia membuat gerakan boikot terhadap produk dari Israel. Sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai ketar-ketir. Sebab, pelanggan mereka memilih beralih pada merek lain, dan mempengaruhi pada pendapatan perusahaan. Meskipun belum ada laporan nilai kerugian terbaru yang diderita Israel. Al Jazeera pada tahun 2018 lalu mengungkap bahwa gerakan boikot berpotensi menimbulkan kerugian hingga 11,5 dolar Amerika miliar atau sekitar 180,48 triliun rupiah asumsi kurs 15.694 rupiah dolar per tahun bagi Israel. Israel jelas khawatir terhadap dampak kerugian ini. Dalam beberapa waktu terakhir, misi prioritas diplomatik Israel adalah penanggulangan gerakan boikot, divestasi, dan sanksi. Bahkan, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah bertindak untuk melarang kelompok-kelompok yang mendukung gerakan boikot. Sebab, ribuan orang di Israel berpotensi kehilangan pekerjaan jika negara mereka diboikot secara penuh oleh internasional. Israel membantah bahwa gerakan boikot dapat merugikan mereka. Justru, mereka menyebutkan jika hal itu hanya akan menambah penderitaan rakyat Palestina, bukan menguranginya. Organisasi non-profit berbasis di Washington, Amerika Serikat, Brookings Institution, menyatakan bahwa gerakan BDS tidak akan secara drastis mempengaruhi perekonomian Israel. Sebab, sekitar 40% ekspor Israel adalah barang intermediate atau produk tersembunyi yang digunakan dalam proses produksi barang di tempat lain, seperti semikonduktor. Selain itu, sekitar 50% dari ekspor Israel adalah barang diferensiasi atau barang yang tidak dapat digantikan, seperti chip komputer khusus. Namun, bahwa ekspor barang-barang intermediate mengalami penurunan tajam dari tahun 2014 hingga tahun 2016, sehingga menimbulkan kerugian sekitar 6 miliar US dollar atau sekitar 94,16 triliun rupiah. Akibat aksi boikot, ada potensi penurunan penjualan retail bisa mencapai 50%, 20% produk yang dijual di retail modern, termasuk dalam kategori produk FMCG Fast Moving Consumer Goods, produk konsumsi, yang menyumbang pendapatan hingga 80%. Adapun 80% lainnya merupakan produk di luar kategori FMCG yang berkontribusi terhadap pendapatan retail sebesar 20%. Boikot produk yang terafiliasi dengan Israel akan menggerus transaksi di pasar modern hingga 50%. Sebab, mayoritas barang yang ada dalam boikot tersebut merupakan produk Pareto. Produk Pareto merupakan barang yang berkontribusi hingga 80% dari produksi di pasar. Namun kontribusi ke transaksi hanya 20%. Produk Pareto adalah produk konsumer seperti sampo, susu balita, dan minuman ringan. Pengurangan penjualan produk Pareto biasanya dari isu yang kecil dan berkembang. Mungkin transaksi di pasar hilir bisa berkurang sampai 50%. Dan target ekonomi pemerintah akan sulit tercapai. Aksi boikot produk Israel memang masih belum terlihat efeknya karena baru berjalan. Namun demikian, mengingatkan dampak dari aksi tersebut dapat tertransmisi hingga ke pabrik-pabrik yang bersangkutan. Adapun dampak terburuk dari aksi boikot ini ialah akan berdampak kepada pengurangan tenaga kerja di sektor manufaktur. Di sisi lain, aksi boikot penggunaan produk yang mendukung Israel adalah sebagai bentuk kepedulian masyarakat Indonesia kepada warga Palestina, agar aksi boikot yang dilakukan tidak sampai mengancam nasib pekerja di perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Perusahaan berbicara, PHK dilakukan semata-mata untuk penyesuaian bisnisnya, agar menjadi lebih efisien dan berpeluang untuk terus tumbuh untuk waktu ke depannya.